Salam pemirsa. Baru-baru ini, Duta Besar Tiongkok untuk Perancis, Lu Xai saat menerima wawancara eksklusif dari media Perancis, menyampaikan ucapan yang menyangkal kedaulatan dari 14 negara yang merdeka setelah disentrigasi Uni Soviet. Hal ini menimbulkan kritik dari banyak negara dan Uni Eropa. Bahkan 80 orang anggota Parlemen Eropa mengeluarkan surat terbuka yang menyerukan pengusiran Lu Xai. Pada tanggal 23 April 2023, 80 orang anggota Parlemen Eropa menerbitkan surat terbuka di surat kabar Prancis Le Monde yang menyerukan kepada pemerintah Prancis untuk mengambil tindakan tegas terhadap pernyataan Lu Xai bahwa negara-negara bekas Uni Soviet itu tidak memiliki status dalam hukum internasional. Perwakilan tinggi kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada tanggal 23 April 2023 bahwa pernyataan Lu Xai tersebut tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengeluarkan pernyataan pada tanggal 22 April 2023 malam yang mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan Lu Xai dan meminta Beijing untuk mengklarifikasi apakah ini mencerminkan sikap resmi pemerintah komunis Tiongkok. Sementara itu, Ukraina, Lituania, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya juga menuntut Beijing memberikan klarifikasinya. Para cendekiawan hubungan internasional berpendapat bahwa pernyataan Lu Xai pada dasarnya mewakili sikap rejim Beijing. Dr. Chen Qinmo, rekan Departemen Diplomasi dan Hubungan Internasional dari Universitas Tam Kang Taiwan mengatakan, "Saya pikir ucapan Lu Xai maksudnya agar didengar oleh Xi Jinping, yang tujuannya tak lain adalah menunjukkan kesetiaannya kepada Xi. Ini adalah mentalitas internal dasar mereka. Walau itu biasanya disampaikan melalui beberapa kebohongan, terbungkus dalam kedamaian, tetapi itulah mentalitas hegemonik mereka." Dr. Chen Qinmo mengatakan bahwa pernyataan Lu Xai juga mewakili mentalitas PKT yang mencoba merusak tatanan internasional berbasis aturan dan hukum internasional. Pernyataan Lu bahkan menunjukkan bahwa PKT sedang berupaya memperkuat legitimasi rejim PKT dengan mencoba mendistorsi sejarah, terutama saat ini mereka sedang menghadapi krisis legitimasi yang serius yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang parah. Ini adalah dasar untuk propaganda internal mereka. Jadi menurut saya pernyataan Lu Xai yang arogan itu tidak bertentangan dengan faktanya. Pada dasarnya, dia mengatakan kepada seluruh dunia bahwa PKT akan mendukung penuh Rusia dan menghadapi Barat secara menyeluruh. Ini adalah mentalitas dasar Xi Jinping dalam menanggapi perubahan besar yang terjadi dalam abad ini, kata Dr. Chen Qinmo. Pada bulan Maret tahun ini, Xi Jinping berkunjung ke Moskow untuk bertemu dengan Putin. Menjelang perpisahan dengan Putin, Xi mengatakan, "Mari kita sama-sama mempromosikan perubahan dalam abad ini." Ucapan ini ditafsirkan oleh dunia luar bahwa Tiongkok dan Rusia ingin bergabung untuk mendominasi dunia. Komentator politik Chen Pokong mengatakan, "Tak peduli apakah Lu Xai membuat pernyataan sendiri atau diperintahkan untuk melakukannya, ucapannya itu selain menyinggung 14 negara yang disentrigasi dari Uni Soviet, tetapi juga menyinggung seluruh negara anggota NATO. Karena 3 negara Baltik adalah anggotanya dari NATO. Ini sama saja dengan menantang NATO, menyinggung perasaan 30 negara NATO." Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, 14 negara termasuk Ukraina merdeka dan menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdaulat. Komentator politik Chen Pokong percaya bahwa pernyataan Lu Xai itu juga bertentangan dengan sikap PKT. Chen Pokong mengatakan, ketika Ukraina merdeka dan menjadi negara bebas nuklir, ia mendapat jaminan dari 5 konsulat permanen PBB. Tiongkok adalah salah satu konsulat permanen dan negara bersenjata nuklir menandatangani perjanjian dengan Ukraina. Yaitu, jika keamanan nasional Ukraina terancam, maka Tiongkok sebagai salah satu konsulat tetap PBB akan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina. Chen Pokong percaya bahwa jika Beijing tidak menarik kembali Lu Xai dari kedudukan dubes untuk Prancis, ucapannya itu akan mewakili sikap rejim Beijing. Lu Yehchung, dosen akademi politik di Universitas Nasional Chengchi, Taiwan mengatakan, selanjutnya, jika Xi Jinping memutuskan untuk menarik kembali duta besar ini, masih dapat membantu menjelaskan dan menghilangkan keraguan dari semua lapisan masyarakat Barat.
terutama menghapus keraguan Barat tentang apakah PKT masih terus menerapkan diplomasi serigala perang. Jika Xi Jinping tetap mempertahankan kedudukan Lusai, bahkan membiarkan adanya pernyataan-pernyataan yang lebih keras, itu berarti bahwa Beijing dengan jelas mengabaikan pandangan komunitas internasional. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun TV LCI Prancis pada 21 April 2023, Lusai mengklaim bahwa nasib Taiwan ditentukan oleh Beijing, bahwa Mao Zedong membunuh rakyat adalah rumor palsu, dan Xi Jinping menjadi korban penganiayaan selama revolusi kebudayaan adalah gosip, dan lain-lain. Lu juga menyindir pembawa acara TV karena asal ngomong tidak membaca buku, menyesatkan dan sebagainya. Lu Yehchung mengatakan, jika kita satukan fakta-fakta ini, maka kita mendapatkan gambaran bahwa komunis Tiongkok adalah kerajaan yang jahat. Sekarang ia sedang mencoba untuk menulis ulang sejarah, sehingga ia dapat melangkah lebih jauh demi ambisinya mendominasi dunia di masa depan, atau menerapkan apa yang ia sebut sebagai cetak biru Tiongkok. Ini adalah pola yang ingin dimunculkan di dunia. Dalam sebuah wawancara pada bulan Agustus tahun lalu, Lusai mengatakan bahwa rakyat Taiwan perlu menjalani pendidikan ulang, kelak setelah dipersatukan dengan daratan Tiongkok. Sedangkan pada tahun 2021, Lu juga menulis artikel yang menyebut sarjana Prancis sebagai hooligan kecil yang dikritik oleh publik Prancis. Legislator Wang Tingyu dari Partai Progresif Demokratik Taiwan mengomentari pernyataan terbaru Lusai di Facebook pada tanggal 23 April 2023 bahwa pernyataan Lusai sangat cocok dengan karakter PKT, yaitu menghina, membunuh, dan liar. Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu justru membuat dunia lebih bersimpati kepada Taiwan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.